sudah on dan penuh syukur, sukacita, senang sekali di hari yang baru ini. Pastor Andy kembali menyapa Bapak Ibu sekalian, khususnya saudara-saudara yang sakit, yang sedang susah, sedang sedih. Kami hadir untuk menjadi sahabat doa dan mau melayani Bapak Ibu sekalian serta memberi penguatan. Saya percaya setiap apa yang kita alami hari ini ketika kita mau bermohon kepada Tuhan, ada Tuhan yang belas kasihan, yang bisa menyembuhkan, memberikan kita jalan keluar, yang mendengarkan setiap doa-doa kita. Dialah Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkanku, yang sudah menyembuhkan sakitku, dan yang hari ini Dia berkenan memakaiku untuk menjadi saluran berkat bagi Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Jadi, sebuah kehormatan banget ya bisa bersama saudara-saudara melayani dan ibadah live streaming hari ini. Bapak Ibu merasa senang dan terberkati, silahkan dibagikan link tautannya, silahkan di tap layarnya, silahkan di share, dan kalau saudara suka di subscribe di channel YouTube Pastor Andi Simon TV di YouTube-nya, biar semakin ramai. Halo semuanya, Dor. Saya menyapa yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, yang ada di TikTok, yang ada di Telegram, yang ada di WhatsApp, dan dimanapun Bapak Ibu sekalian menerima pelayanan ini, kasih Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu sekalian. Ini adalah pelayanan doa, dan doa-doa yang di sini kami sampaikan, doa-doa yang Tuhan berkati. Apakah rahasianya? Sebentar, saudara-saudara, jangan kemana-mana, ikutin sampai selesai. Saya akan berbagi apa rahasianya, kenapa doa-doa di sini, doa-doa yang sangat diberkati oleh Tuhan. Saatnya saya akan ajak saudara-saudara untuk memuji Tuhan. Biarlah pujian ini menggugah hati kita dan juga membawa berkat rohani, penguatan bagi setiap Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus dengarkan doa-doa kita. Sebelum pujian, ayo yang belum di-subscribe di channel YouTube Pastor Andi Simon TV. Di-share, dibagikan di TikTok, silakan dibagikan, di repost ulang, posting ulang, dan silakan di tap layarnya. Puji Tuhan. Pujian ini menguatkan kita semuanya. Tuhan Yesus dengarkan doa-doa kami, doa-doa kita. Yuk kita panjat kepada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami menaikkan doa-doa kepadamu Tuhan. Tuhan yang mendengarkan setiap doa-doa kami. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta Rama
Aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan, tolonglah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doa kami. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Puji Tuhan, ini pujian tentang doa yang kita naikkan. Saudara merasa ada yang perlu didoakan, silakan diajak mereka masuk, gabung sama-sama. Nanti kita sebentar doa. Ini saja andalanku, jasa kurbanku, hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doa kami. Orang lain kau hampiri, jamahlah kami. Orang lain Tuhan urapi, jamahlah kami. Yes. Teduh banget hati ini ketika kita sadar bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa. Mari saudara-saudara naikkan doa-doa kita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus setia dan selalu mendengarkan doa-doa kita. Dan percaya deh, doa-doa itu dijawab oleh Tuhan. Pujian ini terberkati, amin. Mampirlah, dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doa-doa kami. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di
hadapan tahta rahmat. Kami menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar dong doa-doa kami. Amin. Orang lain Yesus jamah, Yesus sembuhkan. Kini giliran kami. Yes, kini giliran kami. Tetaplah berdoa, jangan jemu-jemu berdoa, karena apabila tiba waktunya engkau tidak lengah, maka engkau tetap berdiri dan menerima upahnya. Ini saja andalanku, jasa kurbanku, hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doa-doa kami. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doa-doa kami. Orang lain kau hampiri, jamahlah kami. Orang lain kau ampiri, jamahlah kami. Jamahlah kami. Siapa Bapak Ibu sekalian yang rindu menerima jamahan Tuhan? Saya. Mana tangan-tangannya? Saya. Mana? Saya belum lihat. Saya. Yeay. Puji Tuhan. Amin. Pesta rindu memuji Tuhan, suasana hadirat Tuhan luar biasa. Di tempat di mana saudara berada, ada kasih, ada kuasa Tuhan. Sambil bermohon Tuhan, tolong jangan tinggalkan kami, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak tinggalkan kita. Amin. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu.
ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Puji Tuhan. Engkaulah alasan selama kami hidup, kami bernapas, kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus, kekasih jiwaku yang kusayangi, sampai selama-lamanya. Yang mau bersama-sama, angkat tangan saudara, katakan bersama, Yesus pegang tangan kami. Saat ini kami rindu Tuhan, tangan-Mu menjamah kami. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan Andi, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sangat terberkati. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sekarang Pastor akan membagikan renungan firman Tuhan ya, membaca Alkitab di Time for Bible. Yeay. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Saya mau tanya nih, sebagai pembuka renungan kita hari ini, saya akan banyak baca ayat-ayat tentang rendah hati. Mungkin pernah saya sampaikan tentang hal ini dalam bagian yang berbeda. Tapi kenapa saya ulang lagi? Karena belum tentu kita dengar sekali, kita sudah lantas berubah menjadi rendah hati, gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama saudara, ya. Saya mau tanya ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, oma, opa, tante, om, senang gak kalau jadi kesayangan cucu? Ini kan oma, opa. Senang. Orang tua, saya tanya Bapak Ibu, senang gak jadi kesayangan anak? Senang. Tadi yang jawab tadi opung, oma, opa senang. Sekarang jawab mama, papa senang. Ya. Anak-anak nih, anak-anak muda yang nonton ini, saya mau tanya nih, senang gak jadi kesayangannya mama papa? Senang banget, hore. Saudara-saudara yang bekerja sebagai karyawan staf, saya mau tanya nih, senang gak jadi kesayangan bos atau pimpinannya? Senang gak? Senang lah, ya. Saya mau tanya sekali lagi nih, saudara-saudara, baik oma, opa, om, tante, kakak, orang-orang muda, siapapun yang dengar ini, orang percaya anak Tuhan Yesus, senang gak kalau kita ini ya disayang sama Tuhan Yesus? Senanglah, senang bingit, di atasnya banget. Amin. Ayo saya mau tanya, siapa yang senang disayang Tuhan Yesus? Saya. Yeay. Nah, seperti apakah mereka yang disayang Tuhan Yesus? Kita mau dengar firman supaya kita juga menjadi kesayangan Tuhan Yesus sehingga hidup kita senang selalu. Amin. Amin. Yuk kita membaca firman Tuhan, dan hari ini khusus Pastor akan membaca Alkitab dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau singkatan BIMK. Ya. Selama ini kita umumnya membaca dari teks TB, terjemahan baru, terjemahan bebas, ya. Kadang saya membaca juga dari ASF, American Standard Version, Inggris nih, atau KJV, King James Version, atau sekarang membaca dari ILT, Indonesian Literal Translation, gitu ya. Nah, hari ini khusus saya akan membuka ayat. Nanti saudara silakan dibandingkan dengan Alkitab yang terjemahan saudara umum yang bisa kita pakai, atau di Alkitab saudara itu yang terjemahan baru, ya. Nanti saudara-saudara nanti bisa membandingkan, bukan menghakimi tapi membandingkan, memperkaya. Kita melihat, oh firman ini sangat kaya gitu. Satu dengan yang lain tidak bertentangan, tapi memberikan, karena contoh misalnya gini, satu ayat, satu kata di dalam teks huruf Ibrani, kitab suci, itu kalau diterjemahkan paling sedikit bisa 50 arti. Ya, jadi artinya
begitu kaya, ya. Jadi kalau kita punya banyak terjemahan dan kita suka membaca, kita bukan membandingkan untuk menghakimi, tapi memperkaya kita. Nah, hari ini saya akan membuka Alkitab ya sepanjang live untuk sesi ini dari terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini atau singkatan BIMK. Jelas ya? Nanti saudara bisa lihat di Alkitabnya sama-sama. Baik. Yang pertama, saudara-saudara, saya membuka dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 66, ya, puji Tuhan. Yesaya 66 ayat yang kedua. Ya, ini menjadi kesayangan Tuhan, menjadi kesukaannya Tuhan seperti apa, ya. Yesaya 66 ayat 2, saya bacakan, saudara nanti silakan membandingkan ya. Artinya membandingkan bukan untuk menghakimi, kok beda, kok tidak sama, tapi memperkaya kita. Wah, ternyata ini maksudnya yang lain ya. Yesaya 66 ayat yang kedua, firman Tuhan ada tertulis dalam terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini. Alam semesta adalah buatan tanganku, maka semua itu dijadikan. Titik ya di sini. Lanjut, tetapi kesukaanku, kata lain, kesayanganku, ialah siapa? Ialah orang yang rendah hati, yang menyesali dosa-dosanya. Jadi orang yang rendah hati itu adalah orang yang selalu menyadari dirinya itu bete, butuh Tuhan. Ya, orang yang rendah hati itu tidak pelit untuk minta maaf. Orang yang rendah hati itu Alkitab mencatat yang menyesali dosa-dosanya, yang takut dan taat kepada Tuhan. Nah, di sini kita temukan bahwa ada orang-orang yang menjadi kesukaannya Tuhan. Kesukaan itu kesenangan. Kesenangan itu apa? Kesayangan. Nah, siapakah ya yang menjadi kesayangan Tuhan? Ini bukan berarti Tuhan pilih kasih loh ya. Ya, tetapi kalau namanya kesayangan itu pasti beda. Ya. Dan orang-orang yang menjadi kesayangan Tuhan, kesukaan Tuhan, itu doa-doanya itu dijawab melulu. Amin. Amin. Sebentar ya, Bapak Ibu akan lihat bagaimana ketika kita berdoa kepada Tuhan, orang-orang yang termasuk, saudara lihat nanti kalau mau baca penuh kesaksian ini, silakan kepoin di thumbnail YouTube-nya sekarang ini, di TikTok, di Facebook, kepoin aja thumbnailnya YouTube sekarang ini, karena di sana ada yang satu jiwa yang sudah terjadi pengentalan darah di otak, sudah lumpuh, stroke, sembuh berkat doa. Jadi doa-doa orang yang menjadi kesayangan Tuhan itu dijamah, didengar, dijawab oleh Tuhan. Iyalah, saudara-saudara saja menjadi kesayangan bos ya. Wah, itu banyak bonusnya gitu. Saudara menjadi kesayangannya oma, opa, cucu. Wah, itu pasti
Dikit-dikit diingat sama oma opa, belanja apa? Cucuku. Demikian pun saudara, ini ilustrasi ketika kita menjadi pribadi yang rendah hati. Ketika rame-rame, rendah hati. Ketika saudara-saudara menjadi pribadi yang rendah hati, saudara-saudara adalah kesayangannya Tuhan. Siapa yang mau jadi kesayangan Tuhan Yesus? Saya. Hiduplah, milikilah kerendahan hati. Mestinya semua orang Kristen tuh rendah hati. Ya, meskipun kadang kita melihat belum semuanya, saya berdoa agar renungan ini dibagikan kepada semua orang Kristen supaya mereka benar-benar menjadi kesayangan Tuhan yang hidup rendah hati. Jadi saudara-saudara yang menjadi kesukaan Tuhan, kesayangan Tuhan, kebanggaan Tuhan kepada mereka, pribadi-pribadi anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya yang apa? Rendah hati. Nah, tentang rendah hati ini saya temukan paling sedikit ada 48 kali Tuhan memberikan sebuah kisah, ilustrasi, dan gambaran tentang rendah hati. Saya tidak mengambil semuanya karena waktu, tapi beberapa poin-poin tentang rendah hati saya akan bukakan dan saya akan bagikan. Kiranya saudara-saudara bisa menikmati dan menjadikan kehidupan seperti apa yang Tuhan mau, rendah hati di dalam kehidupan nyata kita setiap hari selama Tuhan masih percaya kita umur di dunia ini. Satu contoh di dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Di sini Tuhan memuji Musa yang rendah hati. Ya, Alkitab mencatat di dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga. Firman Tuhan, Musa adalah orang yang sangat rendah hati. Wow, Musa saja yang diangkat Tuhan seperti itu, rendah hati. Jadi nggak heran ya, nggak heran Musa diangkat Tuhan, dipromosi Tuhan, disayang Tuhan, kesukaan Tuhan. Kenapa? Rendah hati. Ya, rendah hati membuat Musa diangkat oleh Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat melebihi semua orang yang hidup di bumi ini. Wow, kenapa dibocorin rahasianya di sini? Karena Musa adalah orang yang sangat rendah hati. Karena rendah hatilah Musa ini diangkat oleh Tuhan melebihi. Wah, keren sekali ya. Karena dia itu sangat humble. Ya, saya kenal ada orang yang sangat humble ya, namanya itu inisialnya aja ya. Ya, inisialnya aja ya. Oh, atau nggak usah lah inisial lah, full aja sudahlah. Namanya adalah, tadi mau inisial C, nggak usah lah inisial, nggak usah pakai inisial lah, langsung aja. Yang saya kenal itu adalah, ya udah C aja lah sudah. Ya, supaya nggak mencuri kemuliaan Tuhan Yesus. Ya, Musa rendah hati. Puji Tuhan. Belajar yuk. Saya juga rindu, Tuhan tolong saya punya satu passion. Ketika Tuhan panggil saya pulang ke sorga, saya dikenal hamba Tuhan yang rendah hati. Ya, ini kerinduan saya. Rendah hati, dermawan, suka bantu orang,
mau jadi berkat bagi sesama. Amin. Tuhan kabulkan doaku. Amin. Nah, yang berikutnya kita lihat contoh yang lain tercatat di dalam 2 Samuel 22 ayat 28. Ya. Di sini Tuhan bilang orang yang rendah hati akan diselamatkan, tetapi orang congkak akan ditundukkan. Ya, tercatat di dalam 2 Samuel 22 ayat yang ke-28. Puji Tuhan. Ya, terima kasih banyak sekali yang tulis saya rendah hati. Joy juga rendah hati. Puji Tuhan ya. Dengan saudara ucapkan ini, maka hati kita, tubuh kita, pikiran kita akan dirangsang untuk menjadi pribadi yang humble. Humble itu apa? Rendah hati. 2 Samuel 22 ayat 28. Alkitab mencatat di sini, orang yang rendah hati kau selamatkan. Siapa mau diselamatkan sama Tuhan? Saya. Milikilah hidup rendah hati. Jangan sombong, jangan congkak, jangan tinggi hati ya. Tetapi orang congkak, jadi jangan congkak. Karena orang yang congkak itu akan ditundukkan. Tetapi orang yang congkak kau tundukkan. Wah, orang rendah hati sahabatnya Tuhan. Orang congkak musuhnya Tuhan. Ayo, masih mau congkak? Saya mah nggak berani. Rendah hati, rendah hati, rendah hati, rendah hati, rendah hati. Ya. Nah, ada contoh yang lain di dalam kitab Ayub. Ya, saya akan buka beberapa dari Ayub, Mazmur, dan Amsal. Sebetulnya masih banyak, tapi 3 bagian ini saja ya, supaya kita bisa ada waktu untuk berdoa dan saudara juga bisa masuk aktivitas hari yang baru, kerja dan terima berkat Tuhan Yesus. Ayub yang ke-22 ayat 23. Sally, thank you. Yuliana, thank you. Puji Tuhan. Ayub 22 ayat 23. Puji Tuhan. Firman Tuhan, kembalilah kepada Tuhan dengan rendah hati. Rendah hati, lanjutnya apa? Kejahatan di rumahmu hendaknya kau akhiri. Lawan rendah hati apa? Tinggi hati. Tinggi hati adalah kejahatan. Dalam rumahmu masih ada kesombongan, tinggalkan. Ya. Karena orang yang rendah hati akan diselamatkan, tetapi orang yang congkak akan ditundukkan. Kembali kepada Tuhan dengan rendah hati, supaya kejahatan di rumahmu berakhir. Kalau rumah itu ada kejahatan, rumah itu panas. Panas itu membuat kita tidak kerasan dalam rumah, gelisah, tidak tenang, pasti gak ada damai. Ya, bayangkan kalau dalam rumah ada congkak, tinggi hati, keangkuhan, aduh gimana komunikasinya. Demikian pun juga lebih luas dalam pelayanan, komunitas, masyarakat, orang-orang congkak, tinggi hati berkumpul. Wah, sekarang lagi rame tuh di televisi, pembahasan ini, pembahasan itu, ya, rapat kabinet ini sebagainya. Coba kalau misalnya orang semua rendah hati, wih enak sekali. Tapi coba semua orang tinggi hati, wah bisa ramai gitu ya. Jadi saudara-saudara, mari ini undangan, kembalilah kepada Tuhan dengan rendah hati apapun keadaan hari ini. Baik engkau sedang dalam keadaan baik, sehat, ataupun sedang sakit, balik, yuk balik sama Tuhan. Datang sama Tuhan dengan rendah hati,
kejahatan dalam dirimu, kejahatan di rumahmu, hendaknya kau akhiri. Ya, stop sombong, jangan sombong lagi. Karena di dalam ayat 22 masih pasal yang sama, ayat 29 mengatakan, ayat 23 ya, ke 29 mengatakan apa? Orang yang sombong, stop sombong ya. Karena orang yang sombong itu akan direndahkan Tuhan. Tercatat di dalam kitab Ayub 22 ayat 29. Jangan sombong. Apalagi somse. Apa itu sombong? Angkuh. Kalau somse, sombong sekali. Jangan. Ya, karena orang yang sombong akan direndahkan Tuhan. Tetapi, amin, mereka yang rendah hati diselamatkan. Amin. Aduh, rindu terus Tuhan. Tuhan, mulai dari hari ini kita belajar sama-sama. Hidup itu rendah hati. Ya, baik saudara tidak punya apa-apa, rendah hati. Baik saudara punya banyak apa-apa, rendah hati. Ya, karena kita harus punya hati hineni, hati hamba, hati yang taat. Karena kita menyembah kepada pribadi raja, raja yang menghamba, raja segala raja, tapi dia menghamba. Maka kita sebagai anaknya juga harus punya hati yang rendah, hineni, taat, tunduk. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ya, sekarang saya akan ajak saudara lihat kitab Mazmur. Mazmur 25 ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Supaya kita sama-sama setelah ini dibimbing oleh Tuhan. Orang yang rendah hati, Tuhan akan bimbing dan akan mengajar mereka kehendaknya. Kemarin saya kumpul dengan kurang lebih 15 orang ya, dengan berbagai latar belakang, untuk mereka mau kira-kira menggali apa kiat-kiat suksesnya seorang hamba Tuhan ini, juga khususnya di dalam pelayanan media sosial. Kok sampai hari ini bisa eksis? Puji Tuhan ya, sudah berapa tahun kita jalan dan eksis. Biasanya namanya orang viralkan itu paling hitungannya hari atau minggu atau paling banyak bulan. Mana ada viral sampai tahunan. Ini sampai hari ini Tuhan masih percaya. Jadi sampaikan dari sekian banyak sharing pengalaman, sampaikan hal yang pertama adalah berkat Tuhan. Selama Tuhan memberkati kita, meskipun sederhana, itu akan berhasil gitu. Tapi kalau kita tidak andalkan berkat Tuhan, meskipun kita nampaknya punya talenta, merasa cantik, merasa ganteng, kalau tidak diberkati itu akan habis gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi benar-benar Tuhan membimbing saya. Kalau Tuhan melihat saya rendah hati, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara juga demikian. Milikilah kerendahan hati supaya engkau akan dibimbing dan Tuhan akan mengajar engkau kehendaknya. Tercatat di dalam kitab Mazmur 25 ayat yang ke-9. Ya. Di sini firman Tuhan berkata, Tuhan membimbing orang yang rendah hati dan mengajar mereka kehendaknya. Saya sampaikan hal ini, saya ingatkan saudara-saudara nonton ini yang sedang sakit. Contoh, maaf nih, kalau ada yang sakit penyempitan pembuluh darah sehingga terjadi stroke. Jangan lagi ada namanya akar-akar kesombongan. Jangan lagi sampai tinggal namanya kepahitan dalam hidupmu.
Ya, kalau istilah kata ada yang pernah saya katakan, biar miskin yang penting sombong, itu salah. Jangan sampai biar sakit yang penting dendam. Aduh, jangan. Orang pendendam itu nggak masuk surga. Ada ayatnya, ada. 1 Yohanes 3:15, ya. Kalau engkau pembenci saudara-saudaramu atau pendendam atau tidak bisa mengampuni, tidak ada orang pembenci masuk surga. Karena di hadapan Tuhan, pembenci, pendendam itu sama dengan seorang pembunuh. Dan tidak ada pembunuh masuk surga kecuali bertobat. Maka saudara, mungkin kemarin engkau banyak benci, dengki, marah, sampai tensimu naik, pembuluh darah pecah, tapi hari ini engkau belum bisa mengampuni. Mari, kesempatan ini buka hatimu. Mungkin engkau dengar engkau menangis senangis-nangisnya, tapi lebih baik engkau menangis karena bertobat daripada keras hati, merasa dagingmu enak, merasa gagah, merasa sombong, tapi nanti engkau binasa. Tuhan membimbing kita untuk mengajar kehendaknya, tapi Tuhan hanya bisa membimbing orang-orang yang rendah hati. Ada berkat Tuhan bagi kita yang hidup rendah hati. Dan kalau bicara soal berkat, saya bisa bersaksi banyak hal, saya diberkati Tuhan. Sangat diberkati Tuhan. Apakah karena saya rendah hati? Bisa jadi karena ini firman-Nya tercatat di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-11. Rasanya firman-firman yang saya baca ini rema banget deh dalam kehidupan nyata saya. Karena apa? Karena saya belajar praktekkan firman gitu. Firman bukan hanya knowledge, pengetahuan saja atau ilmu, tetapi firman saya baca, saya praktekkan. Meskipun saya tidak sekolah tinggi, tidak pintar teologi, tapi firman-firman yang saya baca dari kitab suci, saya praktekkan dan benar-benar nyata. Ya, contoh di dalam Mazmur 37:11. Firman Tuhan berkata, orang yang rendah hati akan mewarisi tanah itu. Dan orang yang rendah hati akan menikmati kemakmuran yang berlimpah. Anak Tuhan yang rendah hati berlimpah. Wah, keren sekali nih. Saudara ketik rame-rame. Anak Tuhan rendah hati berlimpah. Yeay. Anak Tuhan yang rendah hati hidupnya berlimpah. Wow. Halo Ibu Sri Purmini, puji Tuhan. Erni Alibasa. Ayo, mana ketik rame-rame. Anak Tuhan rendah hati berlimpah. Amin. Ini firman Tuhan. Hidupi benar. Saya jadi saksi. Saudara juga akan dengar banyak kesaksian. Waktu engkau hidup rendah hati, maka engkau akan mendapat berkat berlimpah. Ini yang Tuhan bilang kan, kitab Mazmur. Orang yang rendah hati akan mewaris tanah itu. Orang yang rendah hati akan menikmati kemakmuran, bukan hanya makmur, tapi berlimpah. Yeay. Lagi kita maju 3 ayat lagi ya. Sekarang Mazmur 149 ayat yang keempat. Ya, puji Tuhan. Senang banget bisa membagikan firman Tuhan Yesus tentang karakter Tuhan Yesus, yaitu rendah hati. Sekarang saya bacakan Mazmur 149 ayat yang keempat. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, Tuhan berkenan kepada umatnya
Ia memberi kemenangan kepada orang yang rendah hati. Ini saya mau senggol sedikit ya, kan zaman pilkada nih, bukan berarti Pastor ikut-ikut politik, tidak. Cuma saya ingatkan kontestan yang akan masuk dalam wilayah atau dicoblos gitu ya. Jadilah calon pemimpin yang rendah hati. Ya. Karena Tuhan itu berkenan kepada pemimpin yang rendah hati. Maupun calon pemimpin rendah hati. Dalam berkampanye, ndak usahlah menjelek-jelekan kompetitor atau lawan politiknya, ndak usah ya. Dalam berkampanye ndak usah namanya merendahkan orang lain. Ingat itu ya, ingat itu. Saya kasih paham Bapak Ibu sekalian ya. Ya, karena Tuhan itu berkenan kepada mereka yang rendah hati. Dan Tuhan udah bilang loh dalam kitab Mazmur ini, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang rendah hati. Pahamlah Ikam ya, rendah hati itu menarik hati Tuhan untuk memberkati. Jadi saudara-saudara, selamat masuk pilkada. Saya ngomong sedikit ini karena hari ini tempat di mana Pastor melayani Center IHS akan dipakai pemerintahan untuk ada pertemuan secara untuk kepentingan kota dan negara. Bapak Ibu terkasih, milikilah kerendahan hati, termasuk calon pemimpin rendah hati, jangan tinggi hati. Karena Tuhan bilang apa di sini, Alkitab saya bilang, Tuhanku memberi kemenangan kepada orang yang rendah hati. Sekarang kita lihat 2 ayat lagi, yaitu dari kitab Amsal. Yang satu, Amsal pasal 3 ya, ayat 33, langsung kita selesaikan sampai ayat yang ke-34. Saya selesai di ayat-ayat ini. Kitab Amsal pasal 3 ayat 33 sampai ayat yang ke-34. Puji Tuhan. Firman Tuhan Yesus ada tertulis, Tuhan mengutuk rumah orang jahat. Serem kan? Tetapi memberkati rumah orang yang taat kepadanya. Orang taat itu seperti apa? Orang taat itu adalah yang rendah hati. Di mana ayatnya, Pastor? Ayat 34. Saya bacakan. Tuhan membenci orang yang tinggi hati. Jadi orang jahat itu sama dengan tinggi hati. Orang tinggi hati itu sama dengan orang jahat di mata Tuhan. Dan orang yang taat itu di mata Tuhan adalah apa? Dikatakan selanjutnya bagian B dari ayat 34. Tetapi Tuhan memberkati orang yang rendah hati. Jadi saudara yang rendah hati dipertahankan, dihidupin, setia. Saudara-saudara yang masih sombong, tinggi hati, mau bertobat,
aduh kalau kata-kata bertobat mungkin agak kasar, saudara tersinggung, saya gantilah, mau sekarang berubah ya, supaya calon kepemimpinanmu diberkati ke depannya, ataupun saudara dalam pekerjaanmu, hidupmu diberkati. Karena kita udah baca begitu banyak, kalau saudara tidak ikutin, nanti tolong dinonton ulang di YouTube ya. Karena saudara baca bagaimana prinsip-prinsip ini kita hidupin. Tuhan itu bukan manusia loh yang berjanji lantas lupa. Tuhan yang janji, Tuhan genapi. Selamat menjadi pribadi yang hidup rendah hati, milikilah kerendahan hati, karena engkau menjadi kekasihnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih banget buat sabda firman-Mu, kami mengucap syukur. Firman ini menjadi rema atas hidup kami. Semua yang mendengar diberkati. Semua yang mendengar mengaminkan dan mau berubah disembuhkan. Disembuhkan saat hatimu datang sama Tuhan Yesus dan mau berubah. Sesuai dengan firman-Nya, engkau disembuhkan. Ucapkan, saya berubah, hatiku berubah, saya sembuh. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan, kesembuhan mengalir. Bukan hanya kesembuhan mengalir, hati yang baru mengalir. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati hati setiap kami. Engkau memberkati setiap orang yang datang kepada mau berubah. Dan Tuhan memberkati setiap air yang akan kami minum menjadi kesehatan, pemulihan di tubuh kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk angkat airnya seperti ini. Saudara yang sudah mempersiapkan air sejak tadi, saatnya angkatlah airmu seperti ini. Thank you. Dan saya ucapkan kalimat berkat dan air minummu diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap air minum yang dipegang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Air di tangan saudara-saudara sekalian, air ini sudah diberkati. Minumlah dan jadi berkat untuk kesehatan Bapak Ibu sekalian. Amin. Puji Tuhan, aus banget. Puji syukur tepat jam 7. Bisa kita akhiri dengan doa berkat. Angkat tangan Bapak Ibu terkasih. Setiap tangan yang terangkat, kita sama-sama udah dengar firman Tuhan. Dan kita mau aminkan firman dan menjadi pelakunya. Sekarang saudara-saudara, masuklah aktivitas di harimu yang baru dan terimalah berkat dari Bapakku di surga. Diberkatilah pekerjaanmu sepanjang hari ini. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkati studi anak-anakmu, lumbung-lumbungmu. Diberkati engkau dengan proteksi Tuhan yang sempurna dari mara bahaya, kecelakaan, tipu muslihat, dan dari orang-orang jahat.
Darah Yesus menjaga, membentengi, melindungi, menutup bungkusmu dengan sempurna. Tubuh, jiwa, roh kita adalah milik Tuhan Yesus, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Saya materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau hadir bagaikan embun pagi, menyentuh hati yang letih dan sunyi. Kasih-Mu dalam tak pernah bertepi, mengalir lembut bagai sungai abadi. Hadirat-Mu kudus mengisi ruang hatiku. Ku tersungkur sujud di bawah kasih salib-Mu. Hadirat-Mu Yesus, segalanya bagiku. Kau Raja yang hidup dalam hatiku selalu. Bersinar terang kemuliaan-Mu, menghapus gelap dalam jalanku. Kau Allah, setia penjaga hidupku. Takkan goyah aku di dalam kuasa-Mu. Oh Yesus, nama-Mu indah. Oh, indah. Oh Yesus, cinta-Mu megah. Hadirat-Mu kudus mengisi ruang hatiku. Ku tersungkur sujud di bawah kasih salib-Mu. Hadirat-Mu Yesus, segalanya bagiku. Kau Raja yang hidup dalam hatiku selalu. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa pujian ini. Engkau layak disembah, Kau kudus, Kau mulia. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa hidupku ini. Segalanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa pujian ini. Engkau layak disembah, Kau kudus, Kau mulia. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa hidupku ini. Segalanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Oh Yesus, nama-Mu indah. Oh Yesus, cinta-Mu megah. Kau angkat tanganku tinggi,